Maaf dok, apakah sudah bisa dimulai? Oke, ya, selamat siang. Boleh, Selamat. kita mulai ya. Ya, Lebih cepat, lebih baik katanya begitu. baik, izin memulai ya dok. Selamat siang dok, perkenalkan saya Tarina yang akan menjadi moderator wawancara hari ini. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Devan, Rara, Shiva, Wahyu, Ingrid, Ayu, Priscilla, dan juga Raffi. Selain itu juga kami di sini bersama Kang Bima dan Teh Jihan sebagai pembimbing fasil kami. Sebelumnya saya berserta rekan-rekan mengucapkan banyak terima kasih dok karena dokter telah meluangkan waktunya di siang hari ini bersama kami. Nah, untuk memulai acara hari ini, mungkin alangkah baiknya untuk memulai dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Hari ini bagaimana kabarnya ya dok? Oh, baik sekali. Terima kasih ya. Saya udah diundang bergabung sama Anda sekalian. Sama-sama dok. Kami juga berterima kasih. Kalau boleh tahu dok, sekarang kegiatan sehari-harinya apa ya dok? Apakah praktek atau penelitian atau ada kegiatan lain? Kalau saat ini semuanya ya praktek sebagai klinisi, struktural, rapat, atau kalau ada kegiatan lain, entah itu praktek sosial atau atau dukungan kesehatan itu kita lakukan. Oh baik dok, wah ternyata dokter ini memang sibuk ya dok. Saya jadi menjadi terinspirasi untuk menyibukkan hari-hari saya dengan hal positif. Setelah mendengar cerita kegiatan dokter sehari-hari, tentunya untuk mencapai titik karir dokter saat ini, pastinya ada perjalanan karir yang panjang ya dok, yang harus ditempuh. Apakah dokter bisa menceritakan perjalanan karir dokter sekiranya dari lulus SMA dan masuk FK Unpad dok? Sebetulnya sama panjangnya seperti Anda dari SD sampai dengan kuliah sekarang. Nah ini kebetulan kalau kita penggal, saya dari lulus SMA, kebetulan saya alumni SMA 3 Bandung, jadi saya bukan anggota luar Bandung loh, saya anggota Bandung, kemudian mendapat kesempatan untuk lulus UMPTN dulu ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kebetulan program itu yang saya laksanakan tempo hari sehingga akhirnya bisa masuk di Fakultas Kedokteran Unpad Pajajaran. Ya. Untuk kegiatan di Unpad pun dalam hal ini di Fakultas Kedokteran begitu banyak ya, Dek, dari mulai acara atau dari mulai kegiatan kegiatan perkuliahan, di sela-sela perkuliahan. Tempo hari memang saya mengambil salah satu, mungkin kalian pernah tahu juga, Atlas Medical Pionir. Ya, jadi saya memang ikut aktif di AMP gitu ya. Ya, saya aktif di situ. Mudah-mudahan ada adik-adik juga yang aktif di AMP ya. Halo, saya Rawa Laut ya. Baik dok, kalau boleh tahu dok, saat menjalani kuliah di FK Unpad, selain AMP ini ada organisasi dan UKM lainnya dokter ikuti tidak? Ya, memang awal-awal kita kan pasti sibuk di kesenatan ya. Kesiswaan itu juga kita lakukan bersama rekan-rekan yang lain. Ada paduan suara ya, paduan suara Unpad, itu juga kan diisi beberapa juga teman-teman dari Fakultas Kedokteran juga. Kita ikut di situ juga. Hanya memang yang saya lebih tekuni karena di situ atau di FK susah kita double job atau second job ya. Jadi saya lebih masuk ke AMP aja. Oke, baik dok. Untuk yang selanjutnya dok, seperti yang kita tahu dokter ini kan dokter spesialis bedah vaskular. Nah kira-kira selama dokter menjalankan tugas, kasus apa sih dok yang paling sering dokter temukan dan juga tindakan apa yang paling sering dokter berikan kepada pasien dok? Jadi begini, setelah saya lulus dari dokter umum itu, memang mengambil jurusan bedah ya, bedah umum. Setelah bedah umum ini nanti ada lagi untuk subspesialisasi kalau memang passionnya ada dan memang tetap mau belajar dan kuliah ya. Nah, salah satunya saya mengambil bidang subspesialisasi bedah vaskular endovaskular.
saat ini memang pendidikan masih ada di UI, di Universitas Indonesia. Ya, jadi benderanya dua nih, bendera Pajajaran dan bendera UI. Tapi semuanya kita lakuin aja ya, jadi nggak ada masalah. Untuk kasus-kasus bedah vaskuler ini, karena memang sub ya, jadi memang tindakan-tindakan itu advance, seperti yang sering atau yang sekarang kasus-kasusnya meningkat masalah akses vaskular untuk pasien-pasien cuci darah ya, CKD ya, pasien-pasien kronik ginjal ini memang membutuhkan akses vaskuler, entah itu yang menggunakan device ataupun untuk definitif AV shunting, begitu ya. Pun demikian kasus-kasus varises nih di angkatan banyak ya, terus terang pada anggota-anggota baru yang akan menjadi tentara itu untuk varises mereka harus menjadi satu perhatian, sehingga mereka banyak berobat masalah varises. Dan jangan lupa untuk wound kronis, luka-luka yang kronis, diantaranya luka diabetes, luka varises, nah itu juga kita lakukan. Dan yang paling excited nih kalau kita lakukan untuk device yang lebih expand lagi, ya stenting di stenosis, kasus-kasus stenosis di pembuluh darah, ya kan, pembuluh darah aorta aneurisma, maksudnya kejadian aneurisma atau stenosis di daerah-daerah tungkai. Nah itu kita menggunakan stenting ataupun balon, ya. Nah, mungkin itu ya. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya dok, pada awalnya tuh apa sih dok yang menjadi alasan utama dokter untuk memilih menjadi seorang dokter spesialis bedah vaskular dok? Karena kan kita tahu kalau misalnya seorang spesialis bedah itu kan berat ya dok, karena selain sekolahnya lama, terus juga butuh kemampuan yang mencukupi dan mumpuni gitu dok. Iya. Iya sih, tapi kembali lagi passion dan memang background. Kenapa sih kok saya ke militer? Mungkin ini tidak terlepas dari background orang tua saya yang militer juga ya. Kebetulan papa saya militer juga, sehingga saya melihat di sini ada sinergitas sebetulnya kalau kita di bidang kedokteran dan di militer ini, karena apalagi kalau kita lihat film perang ya, wah ada nih yang korban perang segala macam ya kan, sehingga di situ itu menjadi poin juga untuk saya. Oh ternyata bisa juga ya, selain berbakti di puskesmas di daerah terpencil, saya mengambil jalan di dunia kemiliteran. Masuklah saya di situ. Dulu ada yang namanya pendidikan militer sukarela. Jadi saat saya setelah klinik 4 tahun kemudian mau masuk koas, di klinik masuk koas, nah itu cuti kurang lebih 1 semester. Saya cuti dan di ACC oleh sebagian akademik. Jadi saya break dulu 6 bulan untuk saya melakukan seleksi dan pendidikan. Nah itu kurang lebih begitu ceritanya ya, plus minusnya ya Eva. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Tapi memang untuk pemilihan jurusan ini saya tambahkan ya, Karina. Untuk pemilihan jurusan ini memang tidak serta-merta, oh saya mau, kebetulan saya di Angkatan Laut ya, saya Navy, di Angkatan Laut, oh saya mau di Angkatan Laut aja, nggak bisa. Memang kita di situ dibuat prioritas, jika Anda masuk, Anda ingin di titik 2 gitu kan, kita tulis prioritasnya kemana. Nah itu semuanya nanti disinkronkan dari psikotes yang kita laksanakan. Itu ya kan ada akademis, ada psikotes. Nah itu nanti disinkronkan. Kalau memang seorang ini heavy-nya di satu tempat yang tidak pas, ya pasti akan diarahkan. Pun demikian saya, Angkatan Laut itu bukan pilihan saya awal, tetapi karena
beliau melihat di situ passion saya atau talenta saya ada di AL, saya diarahkan di Angkatan Laut. Begitu ya. Tuh, berarti inti dari semuanya itu adalah passion dari diri sendiri ya, Dok? Betul, betul. Oke, baik, Dok. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk rekan-rekan, oke. Untuk Ayu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Dok. Oke. Kalau untuk masuk ke dalam untuk memasuki dunia militer sendiri, jalur masuk apa yang ditempuh oleh dokter untuk memasuki dunia militer sendiri? Apakah PAPK, Dok? Terima kasih, Dok. Saya langsung jawab, Mbak Karina. Oke. Ya, jadi begini, memang pendidikan itu berbeda dari masa ke masa ya. Kalau sekarang saya melihat untuk jalur pendidikan sekarang saat ini, memang militer membuka untuk lulusan sarjana ini dalam program perwira PK. Nah, ini jalur yang bisa ditapaki kalau memang mau berkarya di dunia kemiliteran. Jalur ini, nah hanya memang kalau dulu kan memang belum lulus ya. Kalau sekarang memang Anda harus lulus dulu. Lulus dahulu, setelah itu baru mencari ya, saya lanjutin ya. Baru mencari atau mendapatkan informasi mengenai pendidikan pembukaan PAPK. Biasanya sih akhir-akhir tahun ini ada. Begitu ya. Mudah-mudahan jelas. Terima kasih, Dok. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Dok. Untuk rekan-rekan yang lain lagi, ada yang ingin bertanya? Mungkin, Dok, ini pertanyaan dari pribadi saya sendiri. Kalau dalam menjalani sebagai seorang dokter militer, kira-kira tantangan apa, Dok, yang paling besar dan sekiranya paling sulit untuk ditaklukkan gitu, Dok, saat menjadi dokter militer? Sebagai tambahan ya, militer yang pakai hijab juga bisa loh ya. Jadi jangan khawatir. Banyak rekan-rekan saya juga sudah lebih bebas. Kalau untuk tantangan, tidak hanya di militer lah, di tempat lain pun tantangan itu ada. Hanya masalahnya kan, apakah tantangan itu kita bisa hadapi? Ya kalau saya berdiri di sini kan artinya ada tantangan, tetapi kita berusaha meminimalkan sehingga menjadi sesuatu yang positif, ya kan? Seperti kesempatan sekolah, kemudian bagaimana me-arrange kegiatan itu sehingga keluarga jalan, kemudian kualitas pribadi kita dalam hal ini mungkin sekolah, meningkatkan ilmu dan sebagainya itu jalan, tapi itu semua tidak mengganggu tugas pokok kita sebagai seorang perwira di TNI ini, begitu ya, entah Angkatan Darat, Laut, Udara ataupun di kepolisian. Pasti bisa deh. Saya sih positive thinking ya. Semua Anda semua di sini juga kan berhadapan dengan praktikum, kuliah, kemudian tugas yang nggak sedikit gitu, dan bisa gitu. Jadi artinya yakinlah, begitu kalau memang ada passion Anda masuk dunia militer, itu semua bisa dilahap gitu, ya. Baik, Dok. Untuk rekan-rekan sekali lagi ada yang ingin bertanya? Oke, untuk Devan dipersilakan. Siap dokter, izin bertanya dok. Ya, siap, boleh. Mungkin pertanyaan saya itu lebih ke arah kayak keuntungan atau kerugian menjadi seorang dokter militer dok. Nah, itu kira-kira apa aja ya dok? Saya boleh nggak, Devan? Kira-kira yang dipikiran apa sih yang membuat, aduh kayaknya ribet nih, apa? Boleh nggak saya tanya balik dulu sebelum saya jawab? Siap dok. Itu juga dok, kebetulan saya itu emang pengen jadi dokter militer nanti dok. Yes. Ya, terus kalau yang udah saya dengar sih keuntungannya itu kayak
Mungkin nanti waktu dari tingkat berarti letnan 1 ke kapten itu kan, kalau misalnya kita ngambil spesialis berarti nanti dibiayain sama negara ya dok. Setahu Yes. saya itu. Ya. Ya, lalu juga kayak keuntungannya ya udah langsung dapat tempat kerja gitu dok. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi kan. Mungkin kalau kerugiannya kayak siap ditempatkan di mana aja kali dok, itu ya. Nah, jadi kayaknya saya nggak usah jawab lagi, sudah dijawab semua keuntungannya oleh Devan, ya kan? Sekarang kalau keuntungan siap ditempatkan di mana saja, itu yang harus kita hadapi, karena ditempatkan di mana aja, jadi kita tahu nih, jadi negara Indonesia itu bukannya di Bandung aja, ada di Manado, di Papua, di NTT, di NTB, paling enggak begitu ditanya kayak apa sih Indonesia gitu kan? Oh kayak gini, nggak hanya Wilujeng Enjing aja gitu kan. Nah itu Pan. Jadi mari kita lihat momok itu. Loh saya juga ditanya, kamu mau ditempatkan di mana? Pasti jawabnya siap, di mana saja. Kan nggak mungkin saya ditanya jenderal, kamu di mana? Siap, saya di Bandung aja ya gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Jadi kita siap di mana aja. Tapi untuk kesempatan itu pasti akan dipikirkan, karena pengembangan SDM ini, dokter muda ini itu kan diperlukan oleh institusi supaya maju gitu loh, ya kan? Nah gitu. Jadi menurut saya jangan takut tuh yang menurut Devan kayak badai, jangan deh, hadapi dulu. Nanti setelah badai itu ada sesuatu yang bagus gitu loh, ya kan? Iya. Oke. Ya. Terima kasih atas jawabannya dok. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Yang penting lulus dulu. Lulus seleksi dulu yang penting. Baik, terima kasih atas jawabannya dok. Selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Baik, Ingrid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Punten ya dok, izin bertanya. Saya ya tadi saya kan sudah mendengar ya, dengan semua kesibukan dan tantangan dalam dunia militer, pada akhirnya dokter tetap memilih untuk jadi terjun dalam karir dunia militer ya. Sebenarnya bagaimana dokter mengatur waktu antara kehidupan dunia kerja yang super ribet ini dan super menyita waktu dengan kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarga ya dok? Atau apa yang sebenarnya dokter terapkan dalam kehidupan berkeluarga dok ke depannya? Terima kasih. Udah berkeluarga belum? Bukan maksud udah saya berkeluarga. Bukan, maksudnya membagi waktu dengan misalnya orang tua atau dengan kehidupan pribadi dengan teman. Mungkin kan dalam dunia militer dengan kesibukan yang sangat seperti itu, saya melihatnya sih sangat sulit ya dok untuk membagi waktunya. Sekarang saya tanya, kan Anda melihat sangat sulit ya. Sekarang saya sudah di dalam dunia itu, kalau saya bilang enggak, kamu percaya enggak? Ya kan? Nah, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, Ingrid, kamu pasti susah banget dong jadi mahasiswa FK. Harus praktikum, harus ada ujian, belum pacaran, belum nanti nolong orang tua, belum nanti healing dan sebagainya. Gimana tuh? Ya kan? Sama kayak begitu. Iya enggak? Tetapi begitu kita sudah selesai jadi dokter, kemudian dunia kita, katakanlah misalnya masuk militer, Anda sudah bisa mempunyai kiat khusus masing-masing. Ya, jadi saya selalu menekankan, jangan takut, gitu. Jangan takut. Kalau itu sulit, yakin, kamu pasti ada mental untuk mengubah kesulitan itu menjadi sesuatu yang mudah. Kalau pikiran kita ini patologi klinik sulit terus gitu loh, ya enggak? Tapi kalau patologi klinik gampang lah, nanti saya belajar di mikroskop, latihan mudah, akhirnya mudah, ya berimbang saja. Kalau saya prinsipnya saya berimbang, ya kan? Saya sebagai dokter bedah, saya operasi, saya ngurusin keluarga, saya ngurusin dinas, ya seimbang. Jadi saya tidak boleh membuat porsi di satu pihak itu terlalu mendominasi, paham kan? Nah, jangan sampai yang sebelah jealous,
kok saya nggak diurusin ya gitu kan. Nggak. Jadi kita buat proses seimbang. Nah makanya feeling nanti lama-lama juga terbiasa kok gitu loh. Ya kan? Ya enggak? Betul, betul. Santai aja, santai. Jadi dibikin santai. Jangan terlalu stres. Jangan gitu ya. Grit, puas enggak dengan jawabannya? Baik dokter, terima kasih atas jawaban dokter. Semangat, lulus dulu. Amin. Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Untuk selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Baik, untuk Raffi dipersilakan. Sebelumnya izin bertanya dok. Oke, Raffi. Apakah dokter memiliki role model atau panutan selama dokter menjalankan karir di dunia kedokteran militer ini? Untuk role model dokter militer sampai waktu saat dulu masuk itu tidak ada. Tetapi yang saya jadikan role model adalah papa saya sendiri yang sudah militer. Kenapa beliau militer? Awalnya beliau sudah berkuliah di Fakultas Kedokteran UI. Tetapi saat itu sangat dibutuhkan serdadu-serdadu sehingga beliau tidak bisa melanjutkan kuliahnya itu. Itu yang menjadi role model saya. Saya harus menjadi dokter, kemudian saya harus mengambil atau saya menilai atau saya mengambil keputusan saya berkarya di militer saja. Begitu. Oke dok, terima kasih jawabannya. Thank you. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya? Baik, untuk Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya dok. Ini pertanyaannya berat nggak nih? Gimana? Boleh diceritakan nggak ya dok tentang pengalaman dokter selama di militer? Mungkin sudah pernah ditempatkan di mana aja atau udah melakukan operasi apa saja yang? Oke, terima kasih pertanyaan itu aja. Iya dok. Memang kalau untuk seorang angkatan laut ini yang paling berat berlayar. Tetapi itu berlayar sambil bertugas. Jadi 2 bulan kita naik kapal Republik Indonesia KRI, muter dari mulai Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, itu muter ke arah utara sampai ke pantai selatan dan sebagainya. Itu kurang lebih 2 bulan. Di sana kerja kita apa? Turun, kita ngadakan bakti sosial kepada pulau-pulau terpencil atau di kota-kota terpencil itu. Kita ngadakan bakti sosial, kita bantu orang yang sakit kita obati, yang perlu operasi kita lakukan tindakan saat itu. Gitu, Ref. Nah, itu kita lakukan. Selain tugas operasi itu, ya kita aktif di rumah sakit penempatan penugasan, ya kan? Penugasan yang nggak jauh dari profesi kita. Kalau kita medis, ya kita kerjakan tugas-tugas medis. Tentunya kalau memang ada perintah untuk menjadi ketua panitia, sebagai kepala koordinator acara latihan prajurit, ya kita ikuti dan kita selesaikan tugas itu. Begitu. Ya mungkin beberapa waktu kita tidak bisa praktek gitu kan. Itu kenyataan yang dihadapi di lapangan. Tetapi kan nggak setiap hari nggak bisa praktek. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang apa boleh buat, kita absen dulu nih, izin ya kan sama pasien, kita nggak akan ketemu ya, kita praktek dulu atau kita ada tugas dulu begitu. Nah itu beberapa mungkin yang nanti dalam penugasan kita hadapi. Ya, kamu mau jadi angkatan apa kalau memang ujung-ujungnya di militer? Saya belum kepikiran sih dok. Marilah berpikir deh. Enak, jadi paling enggak kita ada wawasan bagaimana sih platform angkatan darat, laut, udara gitu kan. Jadi kita nanti di situ bertemu penerbang-penerbang atau pelaut atau para pasukan-pasukan. Nah itu ya pasti ilmu kita sangat mereka perlukan. Atau di kepolisian ya kan. Itu bidang kerja yang tidak hanya melulu di puskesmas gitu ya, tetapi kita juga membina kesehatan tertentu khusus
sakitnya sama loh, sakit kulitnya. Dunia militer sama umum sama sakit. Kalau sakit luka ya sama, lukanya sama, ya perlu pemeriksaan atau pengobatan ya sama, nggak ada bedanya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dok. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, Devan, dipersilakan. Siap dokter, izin bertanya kembali. Wah, Devan nih kayaknya udah langsung masuk nih red carpet nih ya. Aduh, amin dok. Saya mau tanya dok kayak tentang Boleh. mungkin tips-tips kalau misalnya seorang kayak apa yang bisa mungkin dipersiapin dari sekarang kalau misalnya nanti mau ngedaftar jadi dokter militer kayak gitu dok. Oh ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi memang untuk masuk dunia militer itu yang jelas pertama harus sehat. Ya. Sehat, kemudian punya dedikasi, disiplin. Artinya bertanggung jawab untuk sehat itu ya paling enggak dia harus bisa lari. Ya kan? Harus bisa lari. Jadi dipersiapkan. Paling enggak harus bisa lari yang terukur. Lapangan bola. Jadi kalau laki-laki ini lapangan bola 10 ya. 12 menit 10 kali ya. Dan berenang ya. Even masuk angkatan laut, berenang lah. Kan nggak mungkin juga. Jangan dok kan masuk angkatan udara nggak bisa terbang. Berarti masuk angkatan laut nggak perlu berenang. Tapi paling enggak lah. Water trampen atau ngayu itu bisa lah gitu ya, sehingga kan kompetisi kan, ada kompetisi, jadi ya semua harus dipersiapkan. Kalau administrasi dan sebagainya nanti tinggal diikuti saja forum-forum untuk penerimaannya. Ya, jadi jangan takut dengan sesuatu yang belum jelas. Ya, yang jelas sehat, lulus sehat, olahraga lah. Mungkin kuliah nggak pada olahraga ya. Nah, kalau masuk AMP, jalan-jalan ke gunung tuh, olahraga. Ya olahraga lah, olahraga. Paling nggak siapin. Apalagi Devan? Boleh bertanya lagi dok? Boleh langsung aja. Devan boleh. Langsung nanya aja. Mungkin kalau tadi saya mau tanya apa ya? Kayak untuk dokter militer ini tuh kalau misalnya kayak nanti kalau misalnya sepengetahuan saya yang udah dari saya nonton video gitu dokter militer gitu juga kayak mungkin kan syarat utamanya kalau misalnya mau ngambil program spesialis yang dibiayai oleh negara itu kayak kita harus saya lupa kayak 1 tahun dulu di pangkatnya letnan 2 ya dok kalau nggak salah baru ke letnan 1 terus baru ke kapten. Kalau untuk subspesialis itu juga ditanggung oleh negara tidak ya dok? Tanggung. Oh ditanggung ya dok? Untuk pangkatnya dari mana ke mana ya dok? Nanti dilihat, jadi gini, motivasi kita yang benar dulu. Pertama kalau memang itu passion, kita masuk. Setelah masuk, kinerja kita harus baik. Ya kan, apalagi lulusan Unpad harus bagus. Dengan kinerja bagus, Anda mendapatkan reward, ya kan? Pasti baik juga gitu kan. Jangan sampai begitu masuk kita ele-elean, nanti juga sekolah teman kita jauh lebih bagus, ya kan? Ingat kompetisi ke depan ini kompetisi bukan semakin ringan, tapi kan semakin berat. Jadi mari mulai sekarang kita bagaimana meningkatkan kualitas pribadi, ya. Kalau kesempatan sekolah itu sudah ada aturan mainnya begitu ya. Tetapi sekali lagi kesempatan. Ya, pada saat mau sekolah mungkin kita sedang sakit atau kita ada terbentur dengan kegiatan yang lain, kita tidak bisa. Itu bisa gitu loh. Ya. Sehingga ya harus lapang dada ya. Tapi tetap kita kejar. Tenang aja Pan, ada waktunya.
Baik dok, terima kasih atas jawabannya dok. Baik, terima kasih atas jawabannya dok. Devan nggak ada yang mau ditanyain lagi? Karena dok, untuk informasi tambahan, Devan ini dari kemarin sangat antusias dok karena akan mewawancarai dokter militer dok. Jadi dari kemarin senang sekali gitu. Yang pertama masuk dulu. Siap, Pertama acaranya berjuang, masuk. Ya, nah, tapi ya kalau masuk ya jangan bongkok gitu loh. Udah masuk posturnya nggak dipelihara, jangan dong, ya kan? Postur itu kan paham ya? Paham dok, paham. Ya, jadi dipantaskan. Baik dok. Untuk selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Gini dok, dari cerita pengalaman dokter yang panjang, terus kita mengetahui bahwa seorang dokter itu memang harus melalui banyak tantangan, tapi dengan kita harus punya tekad yang kuat dan yang pasti yang jangan takut, dan yang paling utama itu kita punya passion dari diri sendiri. Terima kasih ya dok karena telah berbagi cerita dan pengalaman luar biasa dokter yang sangat menginspirasi kami untuk menjadi seorang dokter. Ya mungkin sepertinya setelah ini banyak yang ingin jadi dokter militer dari rekan-rekan saya juga. Untuk selanjutnya dok, kita masuk ke sesi terakhir yaitu dokumentasi. Untuk Ayu dipersilakan. Baik, punten dok, saya izin mendokumentasikan. Satu, dua, tiga. Lagi, 1, 2, 3. Baik, baik, terima kasih dok. Terima kasih dok. Mungkin karena tadi kita memulai dengan doa, alangkah baiknya kita mengakhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Sekali lagi terima kasih ya dok karena telah meluangkan waktunya di siang hari ini bersama kami. Saya dan rekan-rekan juga mungkin meminta maaf apabila ada perkataan ataupun ucapan kami yang kurang berkenan di hati dokter. Untuk selanjutnya dok, kalau misalnya dokter mempunyai kesibukan lain, dokter sudah bisa meninggalkan Zoom meeting ini dok. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Banyak dokter. Ya. Banyak Siap dok. Saya izin left. Baik dok, terima kasih dok.